Inilah beberapa fakta Silver Rayleigh. Oke nakama, kali ini saya akan membahas salah satu karakter yang memiliki kekuatan overpower dalam cerita One Piece. Karakter tersebut bernama Silver Rayleigh. Rayleigh adalah anak buah sekaligus tangan kanan Goldie Roger. Kecuali Buggy, hampir semua kru Goldie Roger sangat ditakuti para musuhnya. Seperti Seng yang sekarang sudah menjadi Yonko. Meskipun Rayleigh sudah sangat tua, tetapi sekelas angkatan laut pun tidak berani menghadapinya sendirian, kecuali menghadapi dengan satu armada penuh. Bahkan Kizaru sekalipun masih berpikir dua kali untuk menghadapinya. Kizaru sempat meminta Rayleigh pergi saat mereka berduel di Sabaody. Karena sekuat-kuatnya Kizaru, sang Laksamana sepertinya menyadari ia tak bisa mengalahkan Rayleigh sendirian. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pokok intinya. Pertama, luar biasa kuat meski sudah berumur 78 tahun. Setelah time skip, usia pria ini seharusnya sudah 78 tahun. Meski begitu, Rayleigh tetap menjadi salah satu karakter yang begitu ditakuti. Ia bahkan bisa membunuh monster laut yang hendak menghalanginya berenang dengan begitu mudahnya. Saat ini, sosok yang dijuluki Raja Kegelapan ini biasa ditemui di Sabaody. Ia kadang membiarkan dirinya ditangkap, lalu dengan mudah lolos dengan mengandalkan teknik-teknik haki yang dia miliki. Pekerjaan Rayleigh adalah mekanik yang menangani lapisan gelembung untuk melintasi bawah laut. Kedua, Silver Rayleigh sudah ada sejak awal cerita One Piece. Rayleigh sebenarnya sudah muncul sejak episode 8 di anime One Piece. Saat masih muda, Rayleigh memarahi Shanks dan Buggy. Alasannya karena mereka meributkan lebih dingin kutub utara atau kutub selatan. Menurut SBS, Oda juga sudah sejak awal mempersiapkan sosok di episode 8 ini sebagai Rayleigh. Karena itu Oda menyampaikan ke Toei Animation yang mengadaptasi One Piece, agar Buggy dan Shanks tidak memanggil Rayleigh sebagai kapten. Soalnya kapten mereka, ya Roger. Ketiga, mampu menahan Kizaru. Sama seperti Garp, Rayleigh mengakui kalau dirinya sudah melemah karena usia. Rayleigh memang masih bisa mengimbangi pertarungan melawan Kizaru, namun dari pengakuannya, usianya tampak sudah mengurangi kecepatan dan staminanya. Ia mulai terengah saat menahan Kizaru. Sementara Kuma mengamankan topi jerami dengan menerbangkan mereka satu persatu. Uniknya, Rayleigh mengakui dirinya melemah ini membuat Kizaru agak kesal. Rayleigh yang sudah tua saja tidak bisa ditembus oleh Kizaru. Gimana jadinya kalau stamina dan kecepatan Rayleigh masih prima? Pasti Kizaru bakalan jadi bulan-bulanan. Keempat, Rayleigh merupakan salah satu master yang menguasai 3 haki. Rayleigh merupakan salah satu master 3 jenis haki sekaligus. Bahkan bukan sekedar bisa, Rayleigh juga sangat paham dan sangat menguasai 3 jenis haki ini. Hingga dia bisa melatihnya ke Luffy. Dalam kilas balik Luffy, Rayleigh terlihat paham sekali soal jenis-jenis haki. Terutama Kenbunshoku Haki. Dengan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi berguna untuk mengantisipasi serangan musuh. Sedangkan Busoshoku Haki untuk memperkuat serangannya sendiri. Dan yang terakhir Haoshoku Haki untuk mengintimidasi musuh yang lebih lemah. Tak heran Rayleigh bisa menahan musuh level Kizaru bahkan di usia 78 tahun. Kelima, Rayleigh tidak mau menggunakan Kenbunshoku Hakinya untuk berjudi. Tololnya Rayleigh sering terjebak hutang karena suka berjudi. Karena itulah dia kadang membiarkan dirinya ditangkap, supaya dia bisa menjarah penangkapnya. Harusnya penguasa Kenbunshoku Haki biasanya jago dalam berjudi, tapi tidak untuk dia. Lihat saja Fujitora. Saat di Dressrosa, dia bisa menebak dengan tepat hasil roulette. Dia hanya kalah karena dicurangi bandar. Lalu ada Roronoa Zoro. Terakhir terlihat dia bisa menang banyak di judi dengan mudah. Tapi berbeda dengan yang satu ini, Rayleigh memiliki hutang judi yang begitu banyak. Menandakan orang ini seperti sengaja tidak menggunakan Kenbunshoku Hakinya untuk bersenang-senang. Keenam, Rayleigh tidak memakan buah iblis. Sejauh ini, hanya 2 kru Oro Jackson yang diketahui memakan buah iblis, yaitu Buggy dan Douglas Bullet. Dari kedua orang itu, hanya Bullet yang belum resmi diakui di manga One Piece. Rayleigh sama sekali tak pernah menyentuh buah iblis. Ini terbukti saat Rayleigh bisa berenang sampai Amazon Lily, sekalian membunuh monster laut yang menghadang jalannya. Semua kehebatan Rayleigh ini ia peroleh dari skill plus haki, bukan buah iblis. Ketujuh, mengetahui rahasia Fourth Century. Ada dugaan kalau Raftel atau Laug Tale menyimpan rahasia soal Fourth Century. Silver Rayleigh tampaknya sudah mengonfirmasi ini sejak bab 507. Dia sudah tahu sepenuhnya soal apa yang terjadi dalam 100 tahun misterius itu. Namun ia menyarankan Robin untuk menemukan sendiri jawabannya,
dan Robin menyetujui itu. Mereka yang mengetahui Void Century biasanya akan diincar oleh pemerintah dunia. Namun karena Rayleigh begitu kuat, tak heran pemerintah dunia lebih memilih mengabaikannya selama Rayleigh tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, Rayleigh juga sepertinya tahu apa itu One Piece. Namun Luffy tidak ingin mendengar jawabannya. Jadi Rayleigh pun tak memberi jawaban apa-apa. Kedelapan, kru Roger pertama. Situasi Rayleigh sangat mirip kayak Luffy dan Zoro si buta map. Sebelum Oro Jackson itu ada dan sebelum Roger merekrut krunya yang legendaris. Sosok pertama yang ia temui adalah Rayleigh. Petualangan awal mereka pun sepertinya dilakukan menggunakan kapal kecil yang Rayleigh gunakan untuk bersantai setelah rumahnya terbakar. Padahal kapal yang mereka pakai adalah kapal hasil curian Rayleigh. Kesembilan, Rayleigh merasa tidak bisa mengalahkan Kurohige. Rayleigh adalah salah satu petarung terkuat di One Piece. Bahkan Kurohige pun pada akhirnya dibuat mundur dari Amazon Lily karena terintimidasi oleh dia. Meski begitu, Rayleigh mengaku di usianya dia yang sekarang dia akan sulit menang dari Kurohige. Karena stamina dan kecepatannya mulai menurun. Tidak se-OP waktu masih muda dulu. Nah, itulah fakta-fakta tentang Silver Rayleigh. Mungkin ada lagi fakta-fakta lain tentang Silver Rayleigh yang tidak saya ketahui. Jadi silahkan tulis saja fakta apa saja yang masih kurang di kolom komentar ini. Dan sampai di sini dulu video ini saya akhiri. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.